Sarapan pagi sambil dengar lagu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar jemaat damai? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Bicara soal sarapan pagi, apakah semua di sini sudah sarapan? Oh, ada yang belum ya? Ya, sarapan pagi adalah sesuatu yang penting bagi kita sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah, sarapan pagi apa yang paling saudara sukai? Roti? Nah, itu Miskara yang biasanya suka ya. Kalau orang barat senang makan roti di pagi hari. Nah, bisa juga yang lain. Mungkin pisang goreng, tambah kopi, kemudian nasi kuning, bubur ayam. Nah, kalau di Manado, kami biasa makannya itu bubur Manado. Dan itu enak sekali. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memberkati hidup kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, bahkan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan bijaksana, kuasai pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih Tuhan, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November, tetapi merupakan minggu pertama pada tahun ini, yaitu minggu Advent, ya, minggu Advent yang pertama. Nah, Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Dan nama Advent ini diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, baik umat Kristen Katolik maupun Protestan ini menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati hari kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Dan minggu Advent yang pertama ini kita merenungkan firman Tuhan dalam satu tema seperti yang disampaikan oleh BPJ, yaitu pengharapan. Jadi bacaan kita tadi dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5, ini adalah bacaan dasar kita dengan tema
pengharapan yang terjamin. Nah, kitab Roma ini atau surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tema utama kebenaran Allah telah dinyatakan. Dan surat ini ditulis sekitar tahun 57. Dan surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, ya, yang paling teologis dan paling berpengaruh. Mungkin karena alasan-alasan itulah makanya surat Roma ini ditaruh di bagian depan dari 13 surat-surat sebelumnya. Nah, Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi. Dalam hal ini, orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan mereka berada di Roma. Untuk memastikan bahwa orang-orang percaya memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus dan tidak lemah dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan juga kesengsaraan, di mana mereka harus mempertahankan hidup mereka, hidup kudus di hadapan Tuhan, yang di mana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Romawi yang tidak mengenal Allah, di mana masyarakat Romawi mereka hidup mempraktekkan penyembahan-penyembahan berhala, karena di kota Roma itu ada begitu banyak kuil-kuil dan juga patung-patung penyembahan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itulah Paulus kembali mengingatkan kepada orang percaya di Roma bahwa mereka itu dibenarkan karena iman. Nah, kita juga sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kita dibenarkan karena iman. Dan iman kepada Kristus yang sudah lahir seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini adalah harga mati bagi orang percaya. Iman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, hasil dari pembenaran ini atau hasil pembenaran karena iman ini mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah damai dengan Allah. Ketika kita dibenarkan, maka kita hidup dalam damai dengan Allah. Saudaraku, ada perbedaan yang sangat menyolok antara kita sebagai umat Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Kalau orang-orang non-Kristen, mereka itu berharap. Sedangkan orang Kristen itu memiliki pengharapan. Beda pengharapan dengan berharap. Ketika orang non-Kristen, mereka berharap akan dibenarkan dengan cara berdoa sungguh-sungguh, berpuasa, kemudian melakukan perbuatan baik atau beramal. Itu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh supaya mereka berharap mereka itu dibenarkan oleh Allah. Dan ini adalah suatu usaha manusia. Dan kita tahu, sebagai manusia, kita tidak mungkin mencapai standar kebenaran Allah dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa. Nah, inilah keberuntungan kita sebagai orang percaya. Karena bukan kita yang berusaha mencari Allah, tetapi Allah lah yang berusaha mencari kita. Ketika Allah melihat Adam berbuat dosa, Dia datang dan mencari Adam. Di Taman Eden itu, Allah mencari Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Saudara, ini bukan usaha Adam untuk mencari Allah supaya Adam diampuni. Tetapi usaha Allah untuk mencari Adam supaya Adam itu tetap di dalam Dia, mengalami kasih-Nya, mengalami pengampunannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah keuntungan kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita hidup damai dengan Allah. Yang kedua, kita memiliki kasih karunia. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan karena kasih karunia Allah.
kasih karunia ini kita terima dengan cuma-cuma. Ada 3 macam hal yang kita terima. Seperti yang pertama, kita misalnya menerima gaji, itu karena ada alasannya. Karena kita bekerja, dan kita mendapat gaji atau upah dari kerja kita itu. Itu bukan kasih karunia, itu gaji. Karena ada yang kita lakukan dan kita menerima sesuatu sebagai imbalannya. Yang kedua, misalnya kita menerima hadiah. Oke, gift, hadiah. Tetapi alasannya, karena kita misalnya berulang tahun. Jadi ketika orang memberikan kita hadiah, tetapi ada alasan. Alasannya, kita berulang tahun. Tetapi ketika Allah memberikan Kristus bagi kita, itu tidak ada alasan bahwa kita itu layak untuk menerima Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita bisa menerima kasih karunia itu karena kita adalah orang berdosa. Tetapi inilah kasih karunia Allah, memberikan kita Kristus untuk bisa mati di kayu salib, untuk bisa menebus kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita boleh menerima pengampunan Allah. Dan kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi kita diberikan. Inilah yang dinamakan dengan kasih karunia. Kita tidak layak, tetapi kita menerimanya. Tidak ada alasan untuk kita bisa menerimanya, tetapi kita menerimanya. Dan yang ketiga, hasil dari pembenaran adalah kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang nyata karena Allah sendiri yang menjamin. Allah sendiri yang menjamin pengharapan kita. Karena Allah yang sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kemuliaannya. Nah, ketika saya masih kecil, saya diberikan janji oleh orang tua, kalau kamu sungguh-sungguh belajar, kalau kamu sungguh-sungguh berusaha dan berhasil mendapat ranking di sekolah, papi akan kasih kamu hadiah yang baik lah, hadiah yang bagus lah, sepeda baru. Ya, jadi seperti begitu. Nah, ketika saya berhasil, papa saya berikan saya hadiah, sepeda baru. Saya berusaha dan berharap, oke, saya harus berjuang. Karena ketika saya berjuang dan saya berhasil, saya akan dapat sepeda baru. Dan itu papi saya lakukan. Saya tahu papi saya akan menepati janji. Apalagi Allah di surga. Dia pasti akan memenuhi semua janjinya. Dan itulah pengharapan kita. Percaya kepada setiap janji yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Itulah buah dari pembenaran kita karena iman kepada Yesus. Yang keempat adalah kita memiliki kasih Allah di dalam hati kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu mengasihi orang lain kalau kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Dia harus memiliki kasih Allah di dalam hidupnya, dan kasih itu yang akan menggerakkan dia untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah Kristus ada di dalam hati kita. Kasih-Nya ada di dalam kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita sanggup untuk mengasihi orang-orang yang jahat dengan kita. Kenapa? Karena kasih Allah itu memenuhi hati kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita, kasih itu turun dalam hati kita. Dan itu juga akan memancar keluar ya dari hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sungguh luar biasa, saudara. Itulah akibat dari pembenaran yang kita alami sebagai manusia. Yang kelima, hasil dari pembenaran adalah ada Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Saudara, ini suatu jaminan yang pasti. Karena firman Tuhan katakan, Roh Kudus adalah meterai bagi kita anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Dia meterai tanda sah bahwa kita adalah anak Allah, ahli waris kerajaan Allah.
Ini sesuatu yang membanggakan dan memberikan kita sukacita sebagai orang yang percaya. Walaupun kita hidup di dalam penderitaan dan kesengsaraan selama ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu memenuhi hati setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Orang boleh membuli kita. Oh, Tuhannya itu disalib. Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan mati? Masa Tuhan dikubur? Oh saudara, ini bukan soal Tuhan disalib, dikubur dan mati. Tidak saudara. Tetapi ini adalah rencana Allah. Karena ada satu tujuan supaya kita diselamatkan. Dan tujuan Allah itu terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan meteranya adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, kalau orang bilang kita punya keyakinan akan masuk surga dan mereka meremehkan itu, ya biarkan saja. Karena kita punya keyakinan itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Kita adalah anak-anak Allah. Dan yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Orang mau bilang apapun, kita tidak peduli. Karena kita percaya janji Allah. Dan Roh Kudus yang menguatkan kita, menghibur kita. Ya, itulah saudara. Akibat dari pembenaran kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kemudian yang berikut adalah selamat dari murka Allah. Jadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, mereka selamat dari murka Allah. Mereka selamat dari hukuman Allah. Dan kita punya kepastian itu. Punya kepastian bahwa kita selamat dari murka Allah. Dan ini juga yang menolong kita untuk kita tetap sabar. Untuk kita tetap setia mengikut Yesus Kristus. Walaupun kita saat ini dalam masa-masa sengsara, dalam masa-masa penderitaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketujuh yang kita dapat adalah pendamaian dengan Allah. Ketika kita dibenarkan, tentu kita mengalami pendamaian dengan Allah. Dan yang kedelapan, kita mengalami keselamatan oleh hidup dan kehadiran Kristus. Ini buah yang luar biasa. Buah yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Dan kita sebagai manusia yang menikmatinya. Nah, karena itu saudara, di masa-masa Minggu Advent ini, kita bukan saja menantikan perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita juga menantikan kedatangannya yang kedua kali. Karena kedatangannya yang pertama kali itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahkan ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus sudah lahir di hati kita. Amin. Dia sudah berdiam di dalam hati kita melalui Roh Kudusnya. Dan saat ini kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Masa Advent ini kita merenungkan mengenai pengharapan yang berfokus kepada Yesus. Pengharapan yang terjamin. Mengapa saya katakan pengharapan yang terjamin? Karena Allah berjanji bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan kita terjamin di dalam Allah yang menyelamatkan kita, yang akan memberikan kita kemuliaannya. Nah, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, orang percaya di dunia ini diberikan kesempatan untuk hidup dan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Supaya banyak orang yang sudah dipilih oleh Allah, mereka itu menjadi percaya. Nah, dalam usaha ini, tidak sedikit orang percaya yang mengalami pergumulan demi pergumulan dan kesengsaraan. Dalam Roma 5 ayat 3, Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita di dalam Kristus. Oh saudara, mungkin selama ini kita hanya
mengingat bahwa berkat itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan kita. Mungkin kita tidak terpikir bahwa ternyata penderitaan itu adalah sesuatu berkat. Nah, Paulus menyebut kesengsaraan itu sebagai salah satu berkat dari keselamatan di dalam Kristus. Nah, kata kesengsaraan ini menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan jasmani, ya, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, bahkan kesepian. Kalau kita melihat dari kitab Ayub pasal 2, ya, ayat 7 dan 8, di sana firman Tuhan berkata, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di abu. Dan kita melihat di sini bahwa kesetiaan Allah tidak menjamin kebebasan dari kesulitan, penyakit, dan penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Lihat saja Paulus, dia juga pernah dipenjara. Jadi sebenarnya Yesus sudah mengajarkan dan memberitahukan kesengsaraan ini terlebih dahulu, bahwa kita harus mengalaminya dan kita harus menghadapinya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai keempat berbunyi demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu penderitaan ini yang harus kita tanggung sebagai sesuatu yang merupakan berkat bagi kita, orang yang percaya. Jadi orang percaya itu bukan saja dikaruniakan untuk selamat, tetapi juga untuk mengalami kesengsaraan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab banyak memberikan contoh dari orang-orang saleh yang mengalami penderitaan cukup berat karena berbagai macam alasan. Di antaranya Yusuf. Saudara ingat kisah Yusuf, bukan? Bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian tiba di Mesir, dia difitnah oleh istri Potifar, ya. Dia dilecehkan, bahkan dia dimasukkan dalam penjara. Dan kita tahu apa ending dari kisah Yusuf ini. Bagaimana Tuhan memulihkan dia dan memakai dia untuk menjadi alat penyelamat bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 7 alasan mengapa orang percaya menderita. Yang pertama, orang percaya mengalami penderitaan sebagai kelanjutan dampak kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika dosa memasuki dunia, ya, penyakit, kesusahan, pertikaian, dan akhirnya kematian memasuki kehidupan semua manusia, tidak terkecuali. Nah, Paulus menegaskan hal ini.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya seluruh alam ciptaan ini mengeluh akibat dampak dosa dan mendambakan saat tibanya langit baru dan bumi yang baru. Karena itu kita harus senantiasa menyerahkan diri kepada kasih karunia, kekuatan, dan penghiburan Allah. Alasan kedua mengapa orang percaya itu mengalami kesengsaraan atau penderitaan, ya, beberapa orang percaya menderita karena alasan yang sama. Ya, alasan yang sama dengan orang yang tidak percaya, yaitu sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nah, di sini prinsipnya, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi secara umum berlaku untuk semua orang. Siapa yang menabur kebaikan, menerima kebaikan. Siapa menabur kejahatan, menuai kejahatan. Nah, jikalau kita mengemudikan mobil dengan sembarangan, kita bisa terkena kecelakaan, bukan? Jikalau kita tidak berdisiplin dalam kebiasaan makan, kita mungkin sekali akan mengalami kesehatan yang serius. Nah, Allah mungkin mempergunakan penderitaan semacam ini sebagai sarana mendisiplin kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Karena itu, kita harus bertindak bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melakukan apa yang membuat kita menderita. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Yang ketiga, orang percaya juga menderita setidak-tidaknya adalah batin mereka. Karena mereka hidup di dalam dunia yang berdosa dan jahat. Di sekeliling kita terdapat dampak dosa. Kita mengalami kesusahan dan kesedihan ketika kita menyaksikan kejahatan menguasai kehidupan begitu banyak orang saat ini. Lihatlah di televisi, banyak berita yang cukup menyedihkan, saudara. Ada mahasiswa yang mengalami pelecehan oleh dosennya, ya. Ada pembunuhan orang-orang hanya karena berebut harta. Orang tua yang diusir dari rumahnya sendiri oleh anak sulungnya, dan sebagainya. Nah, karena itu kita harus berdoa agar Allah berkenan menunjukkan kemenangannya atas kuasa dosa. Nah, alasan orang yang percaya menderita, alasan keempat adalah orang percaya menderita oleh iblis. Alkitab menjelaskan bahwa iblis selaku ilah akhir zaman atau ilah zaman ini, dan iblis ini saat ini sedang menguasai dunia yang jahat ini. Ia telah diberikan kuasa untuk menyiksa kita dengan berbagai cara, ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Dan kisah Ayub bercerita tentang seorang jujur yang takut akan Allah, tetapi Allah mengizinkan iblis menyiksanya dengan penderitaan yang tak terkalahkan, tak terkatahkan, ya. Dan Yesus mengatakan bahwa salah seorang juga wanita yang disembuhkan olehnya telah dibelenggu oleh iblis selama 18 tahun dalam kitab Injil Lukas. Begitu juga Paulus, dia menyadari ada duri dalam dagingnya. Dan itu dilakukan oleh iblis. Karena itu Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata rohani. Ya, agar kita sanggup menghadapi serangan semacam itu. Karena itu kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdoa, Efesus 6 dan seterusnya. Dan kita juga harus bertekad untuk bertekun dengan setia di dalam kekuatannya. Jadi iblis ini dan sekutunya ini sedang menganiaya orang-orang percaya. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan menaati prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan akan dianiaya karena iman mereka. Tapi sebenarnya penderitaan semacam ini
Karena kebenaran bisa menunjukkan pengabdian sejati kita kepada Kristus. Jadi karena semua orang yang sungguh percaya dipanggil untuk menderita penganiayaan dan celaan karena kebenaran, kita harus berdiri teguh dan tetap percaya kepada Dia. Kita memiliki pengharapan bahwa Allah itu akan menghakimi dengan adil. Dan inilah kekuatan kita, pengharapan kita di dalam Allah. Karena Dia akan menghakimi dengan adil. Yang kelima, alasan mengapa orang percaya menderita, yang secara lebih positif, bahwa alasan orang percaya menderita adalah karena kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Menjadi orang Kristen berarti berada di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, atau menjadi manunggal dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus. Karena itu, kita juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Misalnya, sama seperti Kristus dengan sedih menangisi kota Yerusalem, di mana kota itu adalah kota yang jahat, dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan, demikian pula dengan kita. Kita harus menangisi keberdosaan dan keterhilangan umat manusia. Karena itu, saudara, kita harus menyatu dengan Kristus. Karena kalau kita menyatu dengan penderitaannya, kita juga akan menyatu dengan penghiburannya. Nah, saudara yang kekasih, yang keenam, alasan mengapa orang percaya menderita. Karena Allah sendiri dapat memakai penderitaan dalam kehidupan kita sebagai perangsang pertumbuhan atau perubahan rohani. Seringkali Ia menggunakan penderitaan untuk memanggil umatnya yang sedang menyimpang untuk bertobat dari dosa mereka dan memperbaharui iman serta kepercayaan mereka kepadanya. Makanya kita harus mengakui dosa kita. Kita sadari dan memeriksa kehidupan kita untuk mengetahui apakah kita ada sesuatu yang tidak berkenan pada Roh Kudus. Dan kadang-kadang Allah menggunakan penderitaan untuk menguji iman kita, untuk melihat apakah kita akan tetap setia kepadanya pada saat kita menderita. Seperti contoh yang kita sudah tahu mengenai Ayub. Karena itu kita perlu sadar bahwa kesungguhan iman kita akan menghasilkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jadi Allah menggunakan penderitaan kita bukan hanya untuk menguatkan iman kita, tetapi juga untuk menolong kita bertumbuh dalam sifat Kristiani dan dalam kebenaran. Menurut Paulus dan Yakobus, Allah ingin kita belajar sabar melalui penderitaan. Dalam penderitaan kita belajar untuk kurang bersandar pada diri sendiri, ya, dan lebih bersandar kepada Allah dan kepada kasih karunia-Nya. Karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita pelajari dari penderitaan kita. Dan Allah mungkin juga mengirim kepedihan dan penderitaan agar kita lebih dapat menghibur dan memberikan semangat kepada orang yang mengalami penderitaan yang sama. Jadi Allah memakai penderitaan kita supaya kita punya pengalaman dan kita bisa punya kemampuan untuk menghibur orang lain yang sama menderita dengan kita. Karena dari penderitaan yang kita alami akan tumbuh rasa empati kita yang lebih kepada orang yang mengalami penderitaan. Dan yang ketujuh atau yang akhirnya, Allah dapat menggunakan penderitaan orang benar untuk membantu kepentingan kerajaannya dan rencana penebusannya. Misalnya seperti ketidakadilan yang dialami oleh Yusuf dan dari saudara-saudaranya dan orang Mesir, itu menjadi bagian dari rencana Allah untuk menjamin kelanjutan keturunan mereka di bumi.
dan untuk memelihara hidup mereka, sehingga sebagian besar dari mereka itu tertolong. Itu yang disampaikan dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7. Nah, teladan utama prinsip ini ialah penderitaan Kristus. Kita menderita, tapi menderita dalam kekudusan dan kebenaran, bukan karena berbuat dosa. Ya, kita menderita karena kita hidup kudus, hidup benar. Misalnya kita mengalami penganiayaan, siksaan yang mendalam, dan kematian, supaya apa? Rencana penyelamatan Allah dapat tercapai sepenuhnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah 7 alasan mengapa orang benar harus menderita. Karena itu saudara, kita punya iman yang kuat di dalam Kristus, bahwa penderitaan ketika kita hidup benar di dalam Allah, kita punya pengharapan bahwa Allah akan mengadili kita dengan adil dan akan memberikan kita kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Dia telah sabar menderita selama dia ada di dalam dunia ini untuk menggenapi rencana Allah bagi penyelamatan orang-orang yang berdosa. Dan saat ini dia menerima kemuliaan di sorga. Nah, karena itu saudara, kita juga harus menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam penderitaan ini. Mengapa? Karena pengharapan kita akan kemuliaan Allah itu akan kita terima. Mungkin saat ini kita tidak tahu kapan ya waktu itu akan terjadi. Tetapi itu pasti saudara. Pengharapan kita di dalam Kristus itu pasti. Makanya saudara, kita jangan sekali-kali menyangkal iman kita. Karena Allah menjamin bahwa kita akan menang. Kita adalah orang-orang yang menang. Sebagai pemenang. Karena itu kita perlu bersyukur untuk hal itu. Nah, kita menang atas penderitaan kita. Karena Allah menjaminnya, saudara. Karena itu mari kita berpaling kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh mencari Allah, menantikan Dia membebaskan kita dari penderitaan kita. Dan kita harus mengharapkan Allah akan memberikan kasih karunia yang diperlukan untuk kita bisa menanggung penderitaan kita hingga pembebasan itu datang. Ingatlah senantiasa bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iman Kristen tidak terdiri atas penghapusan kelemahan dan penderitaan, tetapi dalam manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Karena itu, mari kita baca kitab-kitab Mazmur yang memberikan hiburan pada saat-saat kesukaran kita. Kita mencari pemahaman dari Allah mengenai situasi khusus yang kita alami melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui Roh Kudus, atau melalui nasihat dari orang-orang yang saleh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang masa penderitaan ini, ingatlah nubuat Kristus bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya akan mengalami kesulitan di dalam hidup ini, tetapi kita punya pengharapan bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan maut tidak akan lagi berkuasa atas kita. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita. Bahkan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Nah, ketika kita masuk di dalam masa-masa Minggu Advent ini, kita masuk di dalam masa-masa penantian Kristus yang kedua kali. Dan kita percaya bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Memperingati kelahiran Kristus, kita mengenang bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa itu bagi kita. Bagaimana Dia sudah memberikan Kristus bagi kita untuk mati dan bangkit supaya kita yang berdosa ini boleh menerima pengampunan dan diselamatkan oleh Allah. Maka inilah keyakinan kita. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan punya tanggung jawab, yaitu menceritakan pendamaian yang kita alami, pembenaran yang kita alami, keselamatan yang kita alami, dan sukacita yang kita alami itu kepada orang lain.
sehingga orang lain boleh mengalami itu. Orang lain boleh percaya kepada Kristus, dan mereka boleh diselamatkan oleh Allah. Dan kita adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang besar di akhir zaman ini. Tentu, seperti pembacaan firman Tuhan kita tadi, akan ada kesengsaraan, akan ada penderitaan. Tapi ingat, penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia, saudara. Karena itu jangan kita berpaling dari pengharapan kita, karena Allah menjamin pengharapan itu, karena Dia akan menepati janjinya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kita sebagai orang percaya yang diselamatkan, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi isilah masa-masa Advent ini, masa-masa penantian ini untuk memperingati kelahiran Kristus. Tapi bukan itu saja, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan berbuat apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar kesukaan itu kepada segala bangsa, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu yang baru saja kami selesaikan. Kami sadar Tuhan sebagai manusia, kami begitu banyak kekurangan, kami begitu banyak kelemahan, tetapi kami tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan mengisi kami dengan kasih-Mu, sehingga hati kami penuh dengan kasih Tuhan. Dan tolong kami supaya bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, membawa berita kabar baik kepada mereka, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjalani minggu ini dalam sukacita dan pengharapan di dalam Kristus. Amin.